Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hati ibarat sebuah wadah. Kalau ia diisi dengan kebaikan, maka yang akan keluar dari wadah itu juga kebaikan. Teko akan mengeluarkan isi teko. Ketika kita isi kopi, maka ketika dituang, yang keluar adalah kopi. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Ketenangan itu pun letaknya di hati. Semua orang ingin ketenangan. Maka supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang dalam menghadapi hidup ini, maka ada 4 kekuatan yang harus selalu kita rawat dan pertahankan dalam hidup ini. Yang pertama, al-quwwatu fil iman, kekuatan iman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan atau sakinah ke dalam hati-hati orang yang beriman. Siapa yang menginginkan ketenangan, maka ia harus membersamai Allah. Ia harus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena sakinah atau ketenangan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta beserta isinya. Ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, maka kita akan mampu menciptakan rasa aman. Kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Dan dengan sendirinya imun atau kekuatan fisik kita juga akan muncul. Rasulullah SAW dalam satu kesempatan pernah menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau hanya seberat zarrah. Zarrah, menurut tafsir Al-Misbah, dulu berarti kepala semut yang sangat kecil. Saking kecilnya, ia dijadikan sebagai analogi bagi sebuah amalan yang sangat kecil atau minimal. Kita ingin rumah kita menjadi surga, sekolah kita menjadi surga, kantor kita menjadi surga, masjid kita menjadi surga. Baiti jannati, masjidi jannati, madrasati jannati. Kesombongan adalah semak belukar hati yang akan menjadikan kita gundah gulana, gusar, sedih, dan menganggap hidup ini penuh dengan masalah. Harusnya sebagai orang yang beriman, kita harus mampu mengubah masalah itu menjadi Masya Allah. Ketika kita fokus kepada masalah, maka di kiri kanan kita, di depan dan di belakang kita akan penuh dengan beragam masalah. Tetapi ketika kita memfokuskan hidup kita dengan Masya Allah, apa yang terjadi itu semuanya atas kehendak dan keinginan Allah. Allah yang meletakkan masalah itu, dan Allah pula yang akan menyelesaikan masalah kita itu. Yang kedua, al-quwwatu fit ta'ah, kekuatan taat. Kalau kita ingin hati kita tenang, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah, melakukan yang wajib dan mengikhtiarkan yang sunnah-sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat nanti kami akan membangkitkannya dalam keadaan buta. Toha ayat 124. Ketika kita bermaksiat, maka akan ada satu titik hitam di hati kita.
Ketika kita menambah maksiat itu, maka titik-titik hitam itu akan menutupi hati kita. Sehingga cahaya hidayah Allah, cahaya petunjuk Allah tidak lagi bisa menembus hati kita yang terdalam, yang disebut dengan lub atau hati nurani, lubuk hati atau hati nurani. Hati yang terhubung, yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menjadikan kehidupan ini tenang. Walaupun kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan kita mohonkan di dalam doa-doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-birru ma sakanat ilaihin nafsu wa tama'anna ilaihil qalbu." Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Ketika kita melakukan kebaikan, kita senang, Allah senang, orang lain pun biasanya senang. Tetapi ketika kita melakukan maksiat dan dosa, hati kita gelisah, Allah tidak akan ridho dan orang lain pun tidak akan suka melihat kita. Yang ketiga, al-quwwatu fi zikri, kekuatan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatama'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatama'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ketika kita menghadapi beragam masalah, sebutlah nama Allah. Isi diri kita dengan kemuliaan-kemuliaan. Maka insya Allah yang buruk-buruk, semak-semak belukar, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita akan keluar dengan sendirinya. Pertama, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Itu ibarat kita mengisi diri kita. Bacalah Quran, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kita perbanyak istighfar. Istighfar itu ibarat kita mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam diri kita. Dosa-dosa yang kita pernah lakukan akan keluar dengan izin Allah manakala kita memperbanyak istighfar. Kita isi diri kita dengan kebaikan, lalu kita buang yang buruk-buruk dari diri kita. Maka insya Allah setelah itu kita akan menemukan ketenangan di dalam hati kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa beribadah. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah setiap kekuatan yang masih Allah berikan kepada kita. Dan manfaatkanlah kekuatan itu untuk banyak-banyak menyebut nama Allah. Membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam Quran atau ayat-ayat qauliyahnya. Dan membaca ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta atau ayat-ayat kauniyahnya. Yang keempat, al-quwwatu fis sidqi, kekuatan benar atau jujur. Jadilah pribadi-pribadi yang benar di dalam hidup ini. Benar dalam iman, benar dalam amal, benar dalam akhlak, benar dalam kata-kata. Karena fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya benar itu adalah ketenangan dan kebohongan itu adalah gundah gulana. Kalau kita ingin hati kita tenang, selalulah berikhtiar sungguh-sungguh sekuat tenaga dengan sepenuh hati untuk terus berjuang melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam aktivitas hidup kita. Jangan sekali-sekali berbohong, karena kebohongan itu biasanya akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Sekali kita berbohong, seumur hidup orang tidak akan percaya. Sekali kita berkhianat, teman kita sendiri mungkin tidak akan percaya lagi kepada kita. Jangankan di komunitas orang-orang saleh, di komunitas orang-orang salah pun kebenaran dan kejujuran itu dipegang erat.
Bahkan di dalam dunia mafia ada sebuah quote yang cukup populer. Tuhan memaafkan, kami tidak. Ketika terjadi kebohongan dan pengkhianatan, tidak ada toleransi, tidak ada maaf di situ. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk selalu benar di dalam perkataan dan perbuatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ketika kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang ketika hati kita tenang, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan ridhai. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah akan memuliakan hamba-hambanya yang berhati tenang. Allah akan memuliakan hamba-hamba beriman yang berhati tenang dengan surga. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan hati makhluk untuk baik kepada kita, untuk segan kepada kita, untuk menyayangi kita. Manil tamasa ridallah, siapa saja yang selalu berusaha mencari ridha Allah, bisa khotin nasi, walaupun kadang manusia enggak suka atau benci, radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa arda anhu nas, dan Allah akan menjadikan manusia ridha pula kepadanya. Ketika hati kita tenang dan kita mengembalikan segala urusan kita kepada Allah, maka Allah akan berjanji menggerakkan hati makhluk untuk ridha kepada kita, untuk baik kepada kita, untuk peduli kepada kita, untuk menolong kita, untuk segan kepada kita, dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.